Sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-41, ayat 15 sampai dengan 25. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Pedang yang menyerangnya tidak melukai. Demikian juga tombak, panah, atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia. Batu umban seolah-olah berubah baginya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami, dan ia menertawakan desing lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar runcing. Ia membujur di atas lumpur seperti eretan pengirik. Lubuk dibuatnya meluap-luap seperti periuk. Laut dijadikannya tempat memasak rempah-rempah. Ia meninggalkan buih yang bercahaya, sehingga samudera dalam disangka rambut putih. Tidak ada taranya di atas bumi, dialah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang ganas. Sahabat Alkitab, manusia diberkahi dengan akal budi yang membuat kita memiliki beragam peluang untuk berkembang dan bertumbuh, seturut dengan kreativitas yang lahir dari proses berpikir kita. Namun, ada kalanya kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa ada keterbatasan dan batasan tertentu yang kita miliki. Kesadaran tersebut membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Perikop yang kita baca kali ini mengandung pesan yang serupa dengan ayat sebelumnya. Lewiatan kembali disorot. Setelah sebelumnya disampaikan mengenai betapa perkasa serta menakutkannya Lewiatan, kini Lewiatan ditampilkan sebagai makhluk yang tidak dapat ditembus pertahanannya. Makhluk manapun mempunyai titik kelemahan, Lewiatan tidak. Dagingnya tidak dapat disentuh, hati sekeras batu kilang. Segala senjata yang berusaha menyerangnya akan hancur. Lumpur dan pasir dilalui bagaikan suatu kereta pengirik. Lubuk yang terdalam dan laut yang digunakannya seakan-akan kuali untuk masak rempah yang harum. Jejaknya bercahaya. Orang-orang di masa lampau begitu terpana pada kemisteriusan laut yang tidak terjelajahi itu. Tetapi bagi Lewiatan, laut tidak berarti karena telah dikuasainya. Tidak ada yang setara di bumi. Ia raja segala binatang yang ganas. Namun, ia pun makhluk Allah. Ia sangat berbahaya, tapi tidak bebas merajalela. Segala kisah tentang Lewiatan dan Behemoth menunjukkan ruang misteri yang belum dapat dijelajahi manusia, serta mempertontonkan keterbatasan kita. Rupanya, di tengah segala daya cipta manusia, kita tetaplah ciptaan yang penuh dengan kelemahan. Kesadaran itu seharusnya menghadirkan rasa rendah hati dan hasrat untuk semakin bergantung padanya. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, termasuk segala hal yang belum terjangkau oleh akal budi kita. Maka bersandarlah kepadanya dan akuilah keterbatasan kita, karena Ia akan memperlengkapi. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami akan keterbatasan kami sebagai ciptaan. Ajarilah kami untuk rendah hati, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, dan senantiasa bergantung kepadamu. Dalam segala ketidaktahuan kami percaya bahwa kuasa-Mu sempurna dan cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.